ini tweet di Twitter rame banget, ada yang berantem, ada cowok yang bawa-bawa agama bilang istrinya harus nurut sama suaminya karena rujak parah ini. Hehe, pantas aja dirujak. Lah, gue paling malas tuh kalau misalkan udah tata keluarga tuh dibalut sama sentimen agama. Ya, udah pasti kayak memposisikan perempuan jadi keluarga kelas 2 banget tuh. Ntar dulu nih, jangan gara-gara thread orang yang gak jelas itu lu jadi mukul rata. Kalau lu bilang perempuan itu warga kelas 2, lu salah besar sih kata gua. Hak dan martabat perempuan sama laki itu setara. Setara apanya, Mik? Realistis aja, secara sistem laki-laki selalu taruh di posisi kepala keluarga. Namanya kepala ya pasti posisinya lebih superior. Kalau laki bosnya, cewek otomatis bawahan dong. Ya artinya jelas. Lu pada tuh mikirnya terlalu korporat, gila. Keluarga tuh bukan perusahaan. Posisi pada keluarga itu pembagian peran. Peran utamanya adalah tanggung jawab untuk melindungi. Sama sekali bukan indikasi dominasi atau superioritas laki-laki. Tunggu dulu, Mik. Lu ngomong melindungi itu justru red flag buat gua. Narasi perempuan harus dilindungi itu yang bikin mereka seakan-akan kelihatan rentan. Dilindungi itu kan menunjukkan kelemahan. Ya bener sih, jadi kelihatan kayak perempuan gak becus jaga dirinya sendiri, kayak perlu figur laki-laki gitu. Coba lu pikirin baik-baik nih. Anggaplah lu kemauan gitu. Misalkan ada situasi kalian harus ngelindungin nyokap atau mama kalian. Kalian bakal pasang padan nggak kira-kira? Ya jangan bawa nyokap juga kali, Mik. Sama aja. Ini aja. Lu ngelindungin ibu lu itu karena lu nganggep dia lemah dan inferior atau karena lu ngerespek dia? Ya karena gua respect sama gua sih. Nah itu bener. Analogi anak laki-laki melindungi ibunya itu bukti nyata. Kalian kan semua ngelindungin bukan karena dia lemah, bukan karena dia inferior atau tidak berdaya, tapi kan karena kalian menghargai dia. Konsepnya persis lah sama. Dilindungi itu artinya kalian menghargai dia secara tinggi, bukan berarti dia lemah. Oh gitu, Mik. Jadi maksud lu value-nya sama, tapi perannya doang yang beda kan? Iya bener banget. Ini menurut aku, dan mungkin kenyataannya bisa juga begitu, tapi ini murni soal nilai humanisme dalam kehidupan kita. Memperlakukan perempuan dengan penghargaan penuh itu ya udah standarnya lah. Gak ada bos, gak ada bawahan, sama gak ada yang namanya warga kelas 2. Itu aja sih. Tapi jujur sih, Ngin, kemarin kita ngobrol tentang analogi melindungi itu masih muter-muter di kepala gue jadi kepikiran satu skenario nyata yang sering banget kejadian di sekitar kita, tapi kemarin kita belum sempat bahas bareng Jason. Pikiran gimana tuh? Jadi lu bayangin nggak, misalnya ada perempuan, dia lumayan berkarir nih, terus dia nikah, habis itu suaminya dia itu karirnya nggak sebagus dia, cuman dia kayak gak enak gitu punya istri yang karirnya lebih di atas dia, jadi dia suruh istrinya itu untuk nggak kerja lagi. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih gak banget ya, karena bayangin aja nih, ini misalkan aku sebagai perempuan, terus kamu punya karya yang bagus, terus kamu gak dibolehin kerja cuma karena suamimu ini insecure sama kerjaan kamu. Kalau menurutku sih itu gak banget ya. Gila, masa gue baru sampai udah berat banget topiknya. Lagi bahas yang kemarin. Nah, pas banget Mik, sini duduk. Jadi si Owen lagi bahas tentang wanita karir yang karirnya lebih tinggi daripada cowoknya nih, tapi begitu udah nikah si cowoknya malah bilang ceweknya tuh nggak boleh kerja. Menurut lu gimana, Mik? Poin lu bagus banget sih, Won. Terus kritik lu juga bagus banget ya. Tapi menurut gua ini tuh dimana kita harus bisa ngebedain esensi dimana peran seorang pemimpin atau kepala keluarga dengan ego yang senggol. Pemimpin yang bagus atau kepala keluarga yang bagus itu harusnya tidak takut dengan kesuksesan dari anggota ataupun orang yang dipimpin oleh dirinya. Tapi kan kalau aslinya kita lihat masih banyak cowok yang menggunakan statusnya sebagai kepala keluarga untuk membatasi istrinya, Mik. Betul. Tapi kan ya itu salah cowoknya. Kayak lu bayangin, Messi sama Ronaldo satu tim.
yang jadi kapten Ronaldo. Tapi kan Messi juga tetap striker yang bagus nih. Masa cuman gara-gara anggaplah Messi lebih sukses nih, udah menang World Cup sekali, Ronaldo belum. Masa di bench sama Ronaldo? Dia kan tetap bagus. Jadinya kan lu ngejatuhin semuanya kalau gitu. Iya sih, jadi kayak ngerugiin tim sendiri kan. Iya, benar banget. Jadi di sini tuh poinnya adalah keluarga menurut gua itu satu tim. Anggaplah kayak tim bola gitu. Dimana menurut gua harusnya seorang kapten atau pemimpin itu mengarahkan dan membantu, bukan mengambil hak seseorang yang bisa kita sebut lebih sukses dan malah kita menjatuhkannya. Itu kan kesempatan buat dia berkembang juga. Gue suka banget Mac sama poin lo Mac. Jadi seorang pemimpin nih yang dalam tanda kutip kepala keluarga nih, dia nggak boleh ngehalangin orang yang dalam tanda kutip lagi nih dipimpin untuk berkembang, gitu kan? Itu Nah. dia. Menurut gue menghargai hak seorang perempuan untuk mereka sukses atau maju itu bukan kita menghilangkan peran seorang pemimpin atau seorang kepala keluarga. Menurut gua itu tuh harusnya walaupun kepala keluarga atau pemimpin itu ada untuk menjaga, tapi bukan berarti kita mengambil haknya, dan jadinya itu hubungan yang setara dimana tidak ada yang menindas ataupun merasa tertindas. Wah, mantap banget pembahasan kita hari ini. Sayang banget Jason nggak ada. Gue ketikin deh di grup supaya dia bisa tahu juga pembahasan kita hari ini.